Tahukah Anda jika si Momon sudah tidak lagi berani menyebutkan judul S2 M.Eng dan S3 Dr. Eng Yamaguchinya di buku terbarunya? Ya, lucu benar ini. Padahal dari awal itu kebanggaannya di podcast-podcast, CV dan buku-buku terdahulunya loh. Apa sudah agak pede lagi si gadungan itu pakai title Jepangnya? Yang jelas, bukunya sudah tidak lagi berhubungan dengan latar belakang akademisnya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan informatika atau komputer. Soalnya, di S1 atau S2 di UGM dulu cuma ngambil konsentrasi teknik kendali. Kalau dicek isi bukunya pakai AI detektor, semua isinya kayak copy-paste dari AI. Karya apaan ini? Baca di sini. Nah, ini ada link Amazon ya yang menampilkan buku dari Rismon ini. Oke teman-teman, kita akan bongkar dari yang pertama mengenai judul buku ini. Kita lanjut ke Amazon.com. Ini adalah buku yang dirilis oleh Rismon dengan judul Uncovering the Jokowi's Fake Diploma, Forensic Analysis of Document Manipulation. Rismon Hasiholan Sianipar. Ini cover bukunya ya. Kita lihat. Kembali lagi ke postingan Facebook Pak Joshua. Nah, teman-teman perhatikan layar. Ini adalah tampilan bagian belakangnya buku ini ya, buku dari Rismon ini. Tentu mungkin agak kecil ya. Teman-teman lihat hurufnya. Ini ada hal yang sedikit spesifik mengenai riwayat pendidikan dari si Rismon itu. Tadi Pak Joshua sudah menyinggung bahwasannya Rismon kok nggak menulis universitas kebanggaannya ataupun lulusannya dia dari Yamaguchi, Jepang. Kok di sini nggak ada? Ini sudah menandakan bahwasannya Rismon sudah mengakui bahwasannya dia sudah membohongi publik Indonesia selama ini ya. Rismon Hasiholan Sianipar born in Pematang Siantar in 1994. Tahun 1994. Wait, lebih ada dari saya lagi ya. Rismon Hasiholan Sianipar, born in Pematang Siantar in 1994, is a distinguished researcher and expert in the field of electrical engineering. After completing his education at SMA 3 Pematang Siantar, Rismon ventured to the city of Yogyakarta to pursue his academic journey. He obtained his Bachelor of Engineering atau ST and Master of Engineering atau MT degrees in Electrical Engineering from Gadjah Mada University in 1998 and 2001. Jadi, kemudian kita lanjut, respectively under the guidance of esteemed of Professor Dr. Adi Susanto and Dr. Thomas Sriwidodo. During his studies, Rismon focused on researching non-stationary signals. Ini adalah tampilan CV-nya ya. Sangat jelas ya di CV-nya di sini Dr. Eng Rismon Hasiholan STMT M.Eng, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 25 April 1977. Setelah lulus dari SMA 3 Pematang Siantar pada tahun 94. Nah, ini mungkin tahun 94 itu dia mungkin typo. Ya, anggaplah aja. Oke, sambil lalu aja. Kita tahu bahwa dia sudah tua ya. Oke. Penulis merantau ke Jakarta pada tahun 98 dan 2001. Menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dan magister MT, keduanya teknik elektro. Universitas Gadjah Mada di bawah bimbingan Profesor Dr. Adi Susanto dan Profesor Dr. Thomas Sriwidodo. Fokus penelitiannya pada sinyal-sinyal taksasioner dengan menganalisa energinya menggunakan peta frekuensi. Nah, di sini kan bagian atas dia tulis, kemudian di paragraf kedua di bawah dia menulis soal dia lulus dari Yamaguchi. Nah, kenapa kau tidak tulis semua bahwa riwayat pendidikanmu di cover buku yang ini? Di cover buku yang ini, kenapa kau tidak tulis? Dan di sini ternyata presentasinya 92% of this text appears to be AI generated. Terus dari AI detector just done di sini dengan karakter yang sama tadi mungkin 79% ya soal bagaimana tulisan Rismon ini ternyata AI content. Nah, oke, karena di sini Pak Joshua melampirkan juga link Amazon. Oke, kita lihat. Let's go to Amazon. Nah, perhatikan di layar teman-teman. Di sini terlihat jelas Uncovering the Jokowi's Fake Diploma, a Forensic Analysis of Document Manipulation. Oke. Ini ada ulasan bukunya, ada preface-nya atau kata pengantar. Nah, teman-teman, di sini publishing-nya Baligya Publishing ya. Ini kemudian kita lanjut yang di bawah. Oke, dengan secepat kilat kita akan membongkar ini semua teman-teman. Jangan ragu, jangan cemas, Mo Satu akan berikan kalian informasi yang valid. Oke. Nah, ini saya di halaman preface atau kata pengantar ini di awal ini Mo Satu sudah melakukan ekstrak ya, ekstrak teks ini dan kita langsung menuju ke AI detector. Oke? Tak perlu berlama-lama, kita langsung cek. Pasti kalian penasaran berapa persen ini, Berapa persen? Sabar. Sebelum itu kita lihat ke bawah dulu ya. Ke bawah lagi masih ada, preface-nya masih ada. Wah, masih 2 halaman.
Kemudian ada sinopsisnya. Nah, teman-teman jangan ragu ya. Soal sinopsis ini juga Mo1 sudah melakukan ekstrak. Dan saya mengekstrak, kemudian akan kita uji di ekstrak dulu dari preface ya teman-teman. Dari preface saya sudah ekstrak teksnya. Kemudian ada 2 halaman ya kalau nggak salah. Oke, untuk preface atau kata pengantarnya ada 2 halaman. Jadi kita akan masukkan ke AI Detector. Oke, AI Detector. Paste. Satu lagi ya teman-teman, bersabar. Ini hasil ekstrak ya, hasil ekstrak teks dari preface dan kita paste di sini. Mudah-mudahan karakternya masih bisa. Oke, kita hitung bersama ya teman-teman. Check for AI content ya. Kita check for AI content dulu, kemudian kita akan cek yang namanya plagiarism checker ya, plagiarism checker. Bukan ayam ceker. Oke, bukan soto ayam ceker. Oke, kita mulai. Berapa karakter ini ya? Oke, 3 2 1 1/4 processing text, 2/4 detecting AI test, 3/4 comparing patterns, 4/4 analysis finalizing, dan ternyata oh my goodness, 85% of your text digital forensic show signs of AI generation. Tadi kan yang punya Pak Joshua AI detektornya berapa persen karena mengambil karakternya berapa ya ini? Karakternya 3017 karakter dengan 92%. Ya, oke. Dan Mo1 buktikan bahwasannya masih di atas 85%. Ini di atas 50%. Luar binasa, ya. 85% AI content. Ini teman-teman. Dari mana sumber ini? Sumbernya adalah dari sini. Ini. Dari preface. Kalau kalian nggak percaya, silakan buktikan sendiri. Ekstrak teksnya, ya. Kemudian sampai dengan halaman 2 ini. Baru di kata pengantarnya ini Anda sudah pakai AI, apalagi isinya di dalam teman-teman. Rusak semua kita nih. 85% of your text digital forensic show signs of AI generation. 3, 2, 1, check for plagiarism. 1/4 processing text, 2/4 word matching, 3/4 chain detection, 4/4 analysis finalizing. Dan kita lihat 66% pemirsa average plagiarism level. Aduh, luar binasa. Ini lebih dari 50%. Teman-teman, ini presentasinya 32% minor change, 10% identical ya, dan total average rata-rata plagiarismenya 66%. Oh, luar biasa. Teman-teman, kalian silakan cek. Ini sinopsisnya panjang ya. Ini saya bacakan sedikit ya, teman-teman, sinopsisnya. Digital forensic can be employed to authenticate counterfeit analog documents by examining details imperceptible to the human eye. Selanjutnya. Pokoknya itulah. Ini kilas balik bukunya ya. Ada sinopsisnya, ada menelisik soal error. Pak Dr. Roni Teguh, waktu dan kesempatan dipersilakan untuk melihat ini mengenai ini loh, table of contents, apa yang dijelaskan oleh Rismon ini dengan berbagai datanya di dalam terus. Nah, ini soal bagaimana digital forensic for the authentication of forged analog documents ya. Akan kita buka lagi, Mo1 akan di episode berikutnya akan membongkar ya, akan mencari ya. Ini informasi ini apakah benar dari isi kepalanya Rismon yang dalam hal ini mungkinkah dia membaca sekian banyak buku yang berhubungan dengan digital forensik, kemudian dia tuangkan dalam bentuk tulisan ya. Ditulisan terus dijadikan tulisan sendiri ya. Artinya dia bagaimana membuat suatu kesimpulan atau menerasikan dengan bahasanya sendiri gitu loh. Kalaupun dia mengutip ya nggak banyak ya. Tapi ini kalau nanti Mo1 akan melakukan pengecekan di episode berikutnya, teman-teman. Kalian pantau terus biar kalian tetap penasaran. Apa sih isi bukunya Rismon? Sampahkah? Benarkah? Iya. Ya, kita akan buktikan next ya. Ada The Forgery Case of Hitler Diaries ya. Ada dia mengambil referensi dari kasus-kasus sebelumnya. Apakah dia mengambil referensi itu lurus-lurus menulis narasi dari sumber buku itu, atau dia sudah sangat jelas ya teman-teman. Lihat ini ya, soal plagiarismenya ini 66% ya. AI detektornya itu ya teman-teman sangat banyak, di atas 50% ya. Aduh, itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan untuk dunia akademisi ya teman-teman. Nah, di Amazon ini jelas ya, di sini dilampirkan bahwasannya panjang atau cetak 769 halaman ya. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris, tanggal penerbitannya 7 September 2025, ukurannya 7 kali 1,74 kali 10 inch, dan nomor ISBN sekian-sekian ya. Oke, dari inilah jelas ya tentang detail produknya, 769 halaman. Ingat loh, 769 halaman Rismon menyelesaikan buku ini. Dan
Buku ini dia menganalisis soal bagaimana mengungkap ijazah palsu Jokowi atau analisis forensik manipulasi. Oke, Bestseller Publishing ini awalnya itu dia dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Ini akurat ya. Kenapa saya katakan ini akurat? Karena ini adalah website yang menjelaskan tentang, oke, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku? Panduan penulis buku untuk lini masa non-fiksi ya. Ini kita katakan yang non-fiksi dulu. Ya, non-fiksi. Ini websitenya teman-teman silahkan bisa lihat ya soal website Bestseller Publishing. Saya akan bacakan. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa lama waktu dibutuhkan untuk menulis dan menyelesaikan sebuah buku? Beberapa penulis mematuhi jadwal ketat hanya 2-3 bulan, sementara yang lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan naskah mereka. Anda ingin menulis buku tetapi Anda tidak ingin bekerja keras tanpa henti. Dan apakah garis waktunya berubah tergantung pada kategori spesifik Anda? Bagaimana dengan jumlah halaman Anda? Jawaban untuk keduanya adalah ya, rincian seperti ini akan membantu Anda menemukan jenis garis waktu yang realistis untuk buku Anda. Oke, Rismon kan bukunya 769 halaman ya. Kalau Jokowi Taper kemarin kan saya sudah ulas ya soal bagaimana durasi waktu mereka. Kami akan mengupas tiap-tiap hal secara mendalam dan membahas secara pasti untuk memangkas jangka waktu buku Anda hingga hampir 90%. Mari kita mulai teman-teman. Di sini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku? Ada aturan umumnya. Rata-rata, penulis pemula membutuhkan waktu antara 6-12 bulan untuk menyelesaikan buku pertama mereka. Kita akan melihat ya teman-teman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku berdasarkan target halaman dan kategori. Oke. Garis waktu penulisan individual Anda mungkin berbeda, tergantung pada kategori buku dan target halaman yang Anda tetapkan. Secara umum, jumlah halaman rata-rata untuk buku non-fiksi berdasarkan kategori adalah sebagai berikut. Pertama, buku swadaya 120 halaman, buku bisnis 210 halaman, biografi 450 halaman, sejarah 400 halaman, ide besar 320 halaman. Nah, kita lanjut ke bawah teman-teman. Di sini kita lihat target 100 halaman, ada target 200 halaman, ada target 300 halaman, ada target 400 halaman, ada target 500 halaman. Katakan, menulis 500 halaman saja, maka waktu yang harus dia butuhkan itu adalah 15-17 bulan atau sekitar 1,5 tahun. Bagi penulis ambisius, buku setebal 500 halaman saja ya, untuk 500 halaman membutuhkan waktu 15-17 bulan atau dengan kata lain 1,5 tahun. Sementara bukunya Rismon 769 halaman, berarti harus membutuhkan waktu minimal itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Katakan ini 500 halaman. Kalau 769 halaman, kita katakan ya 200 halaman lebih, hampir 300. Berarti di sini 9-12 bulan. Oh, berarti lebih. Bukan hanya 2 tahun, tapi 2,5 tahun, bisa sampai 3 tahun. Kenapa? 769 halaman. Itu luar biasa. 500 halaman saja 1,5 tahun. Apalagi dengan 300 halaman itu 1 tahun. Berarti 2,5 tahun Rismon harus menyelesaikan buku itu. Tapi ini nyatanya bahwa dia menyelesaikan cuma waktu, ya efektifnya katakan 8 bulan lah. Nah, kalau 8 bulan itu, nggak mungkin dia menyelesaikan buku setebal itu. Ya, karena ini penelitian yang membutuhkan studi komparatif. Yang jelas, bukunya sudah tidak berhubungan dengan latar belakang akademisnya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan informatika atau komputer. Ini kan jelas. Soalnya, di S1 dan atau S2 di UGM dulu, cuman ambil konsentrasi teknik kendali. Aduh, ini luar biasa. Ini di Amazon ini sangat jelas ya, soal cover bukunya ini nih. Sangat jelas ini nih. Ya, cover bukunya, cover depan dan belakang ya ini nih. Percuma ya teman-teman, percuma ya. Tebalnya sekian banyak, isinya sampah semua. Ya, ini sangat luar biasa ini. Di sini dia menulis ya, saya ambil secara singkat ya soal tulisan dalam bukunya itu sinopsis. Buku ini mengeksplorasi penerapan metodologi forensik canggih seperti analisis lintasan stempel, analisis tingkat kesalahan atau ELA dengan CLAHE atau analisis pola biner lokal atau LBP dan pengelompokan warna Cummins. Metode-metode ini diterapkan untuk memeriksa kasus-kasus penting, termasuk autentikasi ijazah dan lembar persetujuan tesis. Melalui analisis berlapis, variasi intensitas tinta, profil kompresi, tumpang tindih huruf, dan interaksi teks latar belakang diidentifikasi. Mengungkap bukti manipulasi atau reproduksi digital dalam dokumen tertentu, sekaligus membedakan cetakan asli yang dihasilkan melalui metode konvensional.